Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 7 sudah tayang nih. Di episode kali ini, Ultraman Blazar harus berhadapan dengan kaiju yang pernah dianggap sebagai dewa penolong. Kini dewa tersebut malah datang membawa bencana. Namun di balik semua itu, ada sosok terkait yang menjadi dalang di balik semua yang terjadi. Bagaimana ceritanya? Ayo kita masuk ke pembahasan Ultraman Blazar episode 7, Pelangi Muncul bagian 1. Episode diawali dengan Andri yang habis jajan lalu menawarkan es lilin kepada Teruaki dan Gento. Gento sedang membaca buku yang ditulis oleh Kazunori Yokomine. Dia adalah mantan profesor akademi GGF dan peneliti kaiju yang terkenal. Draft yang dibuatnya menjadi dasar penanggulangan kaiju oleh GGF. Ternyata Yokomine adalah guru Gento. Di sisi lain, Profesor Yokomine sedang mencari sesuatu. Atau di sini admin sebut Profesor Yoko biar lebih pendek. Profesor Yoko tiba-tiba terpeleset dan terguling jatuh. Dia tiba di sebuah danau dan langsung mendatanginya. Profesor Yoko memasukkan tangannya yang menggunakan gelang dan gelang itu bersinar dan membuat tanda di tangannya. Tiba-tiba sebuah pelangi muncul. Di Scar CP mereka sedang membicarakan Earth Garon Mod 2. Mereka juga membicarakan keadaan yang sangat panas. Pertanian keluarga Teruaki bahkan sampai gagal panen. Emi yang sedang bertugas mengabari kalau muncul pelangi terbalik. Teruaki mengatakan kalau itu adalah pertanda hujan. Anehnya adalah pelangi itu sudah muncul selama 7 hari. Ditambah lagi pelangi itu tidak hanya muncul satu. Di tempat lain, Profesor Yoko sedang memancing. Tiba-tiba Gento datang. Mereka pun memancing berdua seperti yang sering mereka lakukan dulu. Ternyata terakhir mereka memancing adalah 7 tahun lalu. Profesor Yoko menyebut kalau Gento semakin sukses. Mereka pun memancing mengobrol sambil bercanda. Profesor Yoko sempat menawarkan daging buaya. Gento menceritakan tentang kemunculan pelangi baru-baru ini. Kebetulan sekali Profesor Yoko dulu meneliti hal tersebut. Semua itu berhubungan dengan masa kecil Profesor Yoko dan dia pun mulai bercerita. Dulu juga pernah terjadi kekeringan seperti sekarang. Para penduduk desa melakukan ritual dengan maksud agar hujan turun. Pelangi terbalik pun muncul. Nenek Profesor Yoko menyebut Niji Kagachi sebagai dewa yang menurunkan hujan di tanah tandus. Ajaibnya, hujan pun langsung turun. Si nenek mengatakan, jika ada kejahatan, hujan akan menjadi badai dan mendatangkan bencana. Profesor Yoko menerima hal itu sebagai peringatan. Niji Kagachi ada bersama mereka, sesekali mendatangkan hujan dan mengambil segalanya. Kembali ke masa sekarang, Profesor Yoko menganggap Niji Kagachi adalah dewa. Dulu banyak kaiju yang seperti Niji Kagachi, namun sekarang tidak ada lagi yang meyakininya. Hal itu disebut sebagai puncak kesombongan oleh Profesor Yoko. Di suatu tempat tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Perairan di sana tiba-tiba lenyap dan muncullah seekor kaiju. Gento mendapat kabar tentang hal itu dan bergegas pergi. Gento mengajak Profesor Yoko memancing lain kali, namun Profesor malah mengatakan jika masih bisa. Kaiju itu mulai diserang namun tidak bergeming. Scar datang bersama dengan Earth Garon. Earth Garon menembak namun tidak ada gunanya. Tiba-tiba kaiju itu menyedot udara. Dari kejauhan, Gento dan Andri melihat muncul sebuah awan gelap. Seketika turunlah hujan di area sana. Ternyata kaiju itulah yang telah menciptakan hujan. Di Scar CP semuanya membahas tentang kejadian Niji Kagachi kemarin. Niji Kagachi yang menyerap udara menyebabkan penurunan tekanan dan membuat Bando pusing. Niji Kagachi bergerak dari kota ke kota membawa hujan. Emi datang membawa banyak buku. Emi memberitahu kalau Niji Kagachi disembah sebagai dewa yang menurunkan hujan. Diperlukan suatu ritual untuk memanggil Niji Kagachi. Mereka melihat sebuah lukisan dalam buku. Disebutkan 7 warna dari langit jatuh dan menghanguskan tanah. Sedangkan Niji Kagachi masih terus bergerak. Gento kembali menemui Profesor Yoko. Profesor Yoko menanyakan arti kaiju bagi Gento. Apakah lawan yang harus dimusnahkan? Gento menjawab iya jika dia mengancam keseharian manusia. Profesor Yoko sependapat tapi tidak lagi. Profesor Yoko menyinggung kalau dulu manusia, kaiju, dan alam hidup berdampingan. Namun sekarang manusia membenci kaiju dan mulai memusnahkannya. Terjadi perdebatan antara Gento dan gurunya. Gento membela manusia, sedangkan Profesor Yoko menganggap manusia sudah sombong. Profesor Yoko menunjukkan tanda ular di tangannya beserta gelang 7 warna pelangi. Gento akhirnya sadar kalau Profesor Yoko adalah dalang di balik semua ini.
Karena arti nama Niji Kagachi adalah Dewa Ular Pelangi. Profesor Yoko menjelaskan kalau dulu negeri ini pernah diriset oleh Niji Kagachi, dan hal itu akan kembali terjadi. Gento ingin menangkap gurunya, tapi tiba-tiba tanda di tangannya bersinar dan menyerang Gento. Gento tidak sadarkan diri dan Profesor Yoko pun pergi. Di Scar City telah muncul topan tropis di seluruh Jepang. Gento dalam keadaan basah pun datang. Dia langsung meminta Earth Garon disiapkan. Kini mereka harus berjuang menghentikan bencana. Singkat cerita, Earth Garon pun sampai di tempat Niji Kagachi berada. Hanya di sana langit yang cerah. Earth Garon mulai bertarung jarak dekat dengan Niji Kagachi. Earth Fire ditembakkan namun tidak berguna. Earth Garon dijatuhkan begitu saja olehnya. Tiba-tiba penutup wajah Niji Kagachi terbuka dan menunjukkan wajah aslinya. Profesor Yoko menyaksikan hal itu. Niji Kagachi menyerang Earth Garon dari kepalanya. Earth Garon menabrak gunung dan akhirnya rusak. Gento masih sadar namun tidak dengan Andri. Gento bergegas keluar dan Blazer Breath yang sudah muncul di tangannya langsung digunakan untuk Henshin. Ultraman Blazer muncul dan mulai menghajar Niji Kagachi. Namun tidak semudah itu. Niji Kagachi memiliki kekuatan fisik yang kuat. Setelah terguling-guling, Blazer menyiapkan Spiral Bullet dan akan menyerang. Spiral Bullet dilempar dan beradu dengan serangan Niji Kagachi. Hal itu menyebabkan ledakan yang dahsyat membuat Blazer terpental. Color Timer Blazer berbunyi, sedangkan Niji Kagachi akan menyerang lagi. Niji Kagachi akhirnya menyerang dan Blazer yang tahu dia tidak akan mungkin menang pun mundur dan menghilang. Dari jauh, anggota SCART yang lain melihat serangan Niji Kagachi yang mengerikan itu. Profesor Yoko yang melihat hal itu mengatakan Niji Kagachi dunia baru akan dimulai. Sedangkan Gento tidak sadarkan diri di tengah hutan. Episode ini pun selesai. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Buat hal menarik lainnya bakal dibahas di video lain. Soalnya alur ceritanya udah kepanjangan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.